Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Rosmala dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika Angkatan 24 kelas A. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang praktek struktur data, yang mana praktek ini merupakan ujian akhir semester. Pada praktek ini, saya akan mempresentasikan tentang pembuatan flowchart, DFD, dan codingan Python. Langsung saja kita buat ke pembuatan yang pertama, yaitu pembuatan flowchart. Untuk flowchart dan DFD, saya menggunakan Microsoft Word. Langsung saja, saya atur dulu untuk fontnya. Lalu saya ketik flowchart untuk judul. Sudah selesai. Untuk flowchart ini menjelaskan alur kerja aplikasi kasir interaktif, mulai dari awal program dijalankan sampai transaksi selesai. Flowchart menggunakan simbol-simbol standar seperti oval, persegi panjang, jajar genjang, dan belah ketupat yang masing-masing punya fungsi berbeda. Selanjutnya, untuk simbol yang pertama, kita menggunakan simbol terminator atau simbol oval, yang nantinya kita akan ketik mulai. Kita atur dulu untuk simbolnya. Lalu kita ketik mulai. Nah, pada simbol oval ini digunakan sebagai tanda dimulainya program. Ini menunjukkan bahwa aplikasi kasir dimulai saat pengguna mengeksekusi program. Selanjutnya, kita beri tanda panah. Untuk tanda panah di sini kita bisa atur sendiri dengan sesuai dengan apa yang kita mau. Sudah selesai. Untuk simbol yang kedua merupakan simbol proses atau simbol persegi panjang. Nanti kita ketik tampilkan daftar menu. Kita atur dulu untuk persegi panjangnya. Lalu kita ketik tampilkan daftar menu. Nah, untuk simbol proses ini, program langsung menampilkan identitas pengguna dan daftar menu makanan dan minuman. Daftar ini berisi kode dan harga untuk memudahkan pengguna dalam memilih menu yang diinginkan. Kayaknya ini kurang rapi, saya perbaiki dulu. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita beri tanda panah lagi. Biar kita agak mencari di insert, kita salin tanda panah yang ada di sini. Jadi kita Ctrl C, Ctrl V. Nah,
Selanjutnya, untuk simbol yang ketiga merupakan simbol input atau output, yaitu simbol jajar genjang, yang mana nanti kita akan mengetik input kode jumlah makanan minuman. Kita atur dulu. Jadi kita ketik input makanan, input kode jumlah makanan minuman. Ternyata ini gambarnya kurang tepat. Kita perbaiki. Sudah. Jadi, untuk simbol ini, pengguna memasukkan kode makanan, kode minuman, dan jumlah beli masing-masing. Input ini akan digunakan sebagai dasar untuk perhitungan harga. Selanjutnya kita beri tanda panah lagi. Kita salin yang tadi, Ctrl V. Nah, untuk simbol yang selanjutnya, kita menggunakan simbol belah ketupat, yang mana di sini nanti kita akan mengetik apakah kode valid. Atur dulu untuk belah ketupatnya. Lalu kita ketik kode valid. Apakah kode valid? Selesai. Untuk simbol belah ketupat ini, program akan memeriksa apakah kode makanan dan minuman yang dimasukkan valid. Jika kode valid, maka program melanjutkan ke proses berikutnya untuk menghitung harga. Jika kode tidak valid, maka data tersebut akan diabaikan dan tidak dihitung dalam transaksi. Untuk selanjutnya, kita beri tanda panah lagi dan Ctrl V. Untuk panah yang di sini kita kasih panah yang lebih panjang karena di sini saya akan memberikan keterangan ya. Jika kode valid, maka program akan mengalihkan harga makanan dan minuman dengan jumlah beli, lalu menjumlahkannya untuk mendapatkan total harga seluruh transaksi. Jadi untuk simbol ini kita menggunakan simbol proses persegi panjang, yang mana kita akan mengetik hitung total harga. Kita atur dulu untuk gambar persegi panjangnya. Lalu kita ketik hitung total harga.
Selanjutnya kita beri tanda panah lagi, Ctrl V. Nah, untuk simbol selanjutnya merupakan simbol proses persegi panjang, yang mana di sini nanti akan diketik hitung PPN 10%. Atur terlebih dahulu untuk persegi panjangnya. Lalu kita ketik hitung PPN 10%. Sudah selesai. Nah, untuk simbol di sini, setelah total harga didapat, program akan menghitung PPN sebesar 10% dari total tersebut. Ini akan ditambahkan ke total belanja. Sepertinya ini gambarnya kurang tepat, saya perbaiki terlebih dahulu. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita beri tanda panah lagi, Ctrl V. Nah, sudah selesai. Untuk simbol selanjutnya merupakan simbol input atau output jajar genjang, yang merupakan simbol yang nantinya kita ketik input uang pembayaran. Kita atur terlebih dahulu gambarnya. Lalu kita ketik input uang pembayaran. Nah, untuk simbol ini, pengguna akan memasukkan jumlah uang pembayaran. Setelah itu, program akan menghitung kembalian berdasarkan total bayar ditambah PPN. Selanjutnya, kita beri tanda panah lagi, Ctrl V. Nah, untuk simbol selanjutnya merupakan simbol proses persegi panjang, yang mana nanti kita akan mengetik cetak transaksi. Kita atur terlebih dahulu untuk persegi panjangnya. Lalu kita ketik cetak transaksi. Nah, pada simbol ini, program akan mencetak atau menampilkan struk transaksi yang berisi daftar makanan dan minuman yang dibeli, harga satuan dan jumlah beli, subtotal, PPN, jumlah bayar, dan kembalian. Untuk simbol yang terakhir merupakan simbol terminator oval, yang mana ini nanti diketik selesai.
Mohon maaf, ini saya ada kurangnya. Ini tanda panahnya ini kurang, jadi saya Ctrl V terlebih dahulu. Selanjutnya saya atur untuk bentuk ovalnya. Lalu kita ketik selesai. Nah, di sini kan tadi yang di simbol belah ketupat, apakah kode valid? Ya, berarti ini yang mengarah panah yang ke sini ini merupakan apakah kode valid? Jika iya, maka kode valid, maka program melanjutkan ke proses berikutnya untuk menghitung harga. Jadi, jika tidak, maka data tersebut akan diabaikan dan tidak dihitung dalam transaksi. Di sini beri tanda panah lagi, dan simbolnya adalah persegi panjang, dan kita ketik tampilkan pesan kesalahan. Jadi kita di sini nambah panah lagi di sini untuk keterangan tidak. Ctrl V. Panahnya kita atur. Lalu untuk simbolnya, kita menggunakan simbol persegi panjang karena ini merupakan proses. Kita atur terlebih dahulu. Maka kita ketik tampilkan pesan kesalahan. Tampilkan pesan kesalahan. Sepertinya ini kurang rapi, saya perbaiki dulu. Nah, di sini saya kasih keterangan tidak. Tidak. Ini salah. Ctrl Z. Nah, sudah selesai. Jadi, alur singkat flowchart di aplikasi yang saya buat dimulai dari tampilkan daftar menu, input kode jumlah makanan dan minuman, terus apakah kode ini valid? Jika iya, maka hitung total harga, hitung PPN, input pembayaran, dan cetak transaksi. Jika kode tidak valid, maka tampilkan pesan kesalahan. Oke, selanjutnya untuk flowchart sudah selesai. Saya simpan terlebih dahulu, Ctrl S.
Saya kasih nama luas flowchart IIN Rosmala. Di sini saya simpan di file struktur data. Sudah di-save. Sekarang, untuk penjelasan yang selanjutnya merupakan penjelasan pembuatan DFD. Saya langsung aja Ctrl N. Kita atur dulu untuk font-nya. Untuk judul kita beri nama DFD. DFD. Langkah pertama yang saya gambar adalah entitas luar, yaitu pelanggan, yang mana di sini digambar sebagai oval di sebelah kiri. Untuk ovalnya kita atur. Lalu kita pelanggan. Ternyata ini kurang rapi, saya perbaiki kembali gambarnya. Sudah selesai. Pelanggan ini memberikan input seperti kode makanan, kode minuman, jumlah beli, uang pembayaran. Selanjutnya, langkah kedua, saya gambar lingkaran proses pertama, yaitu proses input transaksi. Sebelumnya kita beri panah dulu dari pelanggan, saya arahkan ke proses input transaksi. Panahnya kita terlebih dahulu sesuai yang kita inginkan. Selesai. Selanjutnya kita menggunakan simbol lingkaran. Kita perbaiki dulu untuk simbolnya. Selanjutnya kita ketik input transaksi. Ini kurang rapi, maka saya akan perbaiki terlebih dahulu. Di sini sistem akan menerima data dari pelanggan, lalu memvalidasi kode makanan dan minuman, mencocokkan kode dengan data menu. Maka dari itu saya tarik panah dari proses ke data menu. Dari pelanggan ke input transaksi di sini merupakan kode dan jumlah. Jadi di sini saya beri keterangan kode dan jumlah menggunakan garis. Atur.
Lalu kita ketik kode dan jumlah. Kita rapikan dulu. Sudah selesai. Untuk langkah yang ketiga, saya tambahkan data store pertama, yaitu data menu atau 2 garis horizontal. Data ini bersifat informasi harga dan kode dari daftar menu makanan dan minuman. Proses input transaksi akan membaca dari sini. Jadi, kita menggunakan simbol persegi panjang. Kita atur terlebih dahulu. Oh ya, di sini ada yang kurang. Di sini ada panahnya yang di sini nih. Kita lakukan yang ini dulu. Jadi di sini kita ketik data menu makanan, dan minuman. Sudah selesai. Jadi ini dari data menu makanan dan minuman, panahnya ke input transaksi. Agak lama kita salin dari panah yang ada di sini. Ctrl C, Ctrl V. Kita atur. Ini kurang rapi. Kita perbaiki. Nah, setelah proses input selesai, saya sambungkan proses ke proses kedua, yaitu proses cetak struk, yaitu lingkaran kedua. Kita beri tanda panah lagi di sini, Ctrl V. Lalu simbolnya lingkaran. Kita atur terlebih dahulu untuk lingkarannya. Lalu di sini ketik cetak struk. Cetak struk. Nah, proses ini akan menghitung subtotal, menghitung total, menghitung PPN 10%, menghitung pengembalian, dan menyiapkan isi struk transaksi. Dari input transaksi ke cetak struk ini merupakan subtotal. Jadi kita beri garis lagi. Kita atur terlebih dahulu garisnya.
Lalu di sini keterangannya subtotal. Lalu saya tambahkan data store kedua, yaitu data transaksi, yang mana proses cetak struk akan menyimpan hasil transaksi di sini. Panah yang saya arahkan dari proses kedua transaksi. Jadi sama seperti ini. Jadi kita tambahkan simbol persegi panjang lagi. Kita atur. Lalu kita ketik data transaksi. Dan panahnya ini dari cetak struk ke data transaksi. Ctrl V panahnya. Sepertinya ini kurang rapi, saya rapikan kembali. Kayaknya ini miring. Oh enggak. Jadi di sini proses cetak struk lingkaran dengan simbol lingkaran di sini kita tambahkan panah, Ctrl V. Karena di sini akan kita ketik menghitung total, menghitung PPN, menghitung kembalian. Jadi kita di sini ketik total, terus di sini beri tanda panah lagi, Ctrl V. Panah lagi, Ctrl V. Di sini selanjutnya ketik jumlah pembayaran. Jumlah bayaran. Oh, ternyata di sini kurang tepat. Singkat ya ini jumlahnya. Dan di sini menghitung PPN. Hitung PPN. Hitung
VPN. Selanjutnya di sini ketik kembalian. Udah selesai. Ringkasan alur DFD ini dari pelanggan memberikan input ke transaksi. Masuk ke proses input transaksi, sistem membaca data menu. Selanjutnya proses lanjut ke cetak struk. Maka proses lanjut ke hasil simpan ke data transaksi. Jadi outputnya struk diberikan ke pelanggan. Karena DFD sudah selesai, saya simpan terlebih dahulu, Ctrl S. Saya simpan di file struktur data. Saya beri UAS DFD dengan nama saya IN Rosmala. Sudah selesai. Oke, untuk penjelasan flowchart dan DFD sudah selesai. Baik, selanjutnya kita lanjut ke penjelasan codingan, yang mana di sini merupakan penjelasan kode program aplikasi kasir interaktif, yang mana di sini saya menggunakan aplikasi PyCharm untuk memulai kodenya, untuk pembuatan kodenya. Kita buka PyCharm terlebih dahulu. Lalu kita klik di sini, terus new file, terus file, terus kita beri nama. Namanya aplikasi kasir interaktif. Nah, sudah selesai. Langsung saja kita ke pembuatan baris yang pertama. Untuk baris yang pertama di sini adalah komentar atau simbol pagar. Yang mana simbol di sini merupakan simbol menandakan bahwa teks setelahnya tidak akan dijalankan oleh Python. Sudah selesai. Nah, selanjutnya tulisan ini berfungsi sebagai judul program, membantu pembaca tahu bahwa ini adalah program kasir interaktif. Jadi di sini adalah judul. Aplikasi kasir interaktif. Terus untuk baris selanjutnya merupakan komentar identitas pembuatan program, yang mana di sini mencantumkan nama dan kelas. Jadi untuk di sini saya menggunakan identitas saya, tanda pagar lagi, terus ketik nama, dengan nama saya IN Rosmala.
Selanjutnya, ketik lagi pagar, kelas, kelas A, Teknik Informatika. Nah, di sini sudah selesai. Di sini penting untuk dokumentasi atau saat dikumpulkan ke dosen. Untuk baris berikutnya merupakan daftar menu atau daftar harga per baris. Jadi kita beri judul lagi, tanda pagar, kita ketik daftar harga, daftar menu harga. Selanjutnya enter. Nah, di sini kita membuat dua variabel. Yang pertama variabel makanan, selanjutnya variabel minuman. Kita ketik terlebih dahulu variabel makanan. Nah, setiap item punya kode unik. Misalnya, di sini kita membuat variabel makanan yang isinya kamus atau dictionary di Python. Nah, di sini untuk makanan yang pertama, untuk kode makanan yang pertama, di sini misalnya KG. Di sini KG pakai huruf kapital. Ini KG ini sebagai kata kunci dan isinya berupa list 2 elemen, nama makanan dan harganya. Di sini KG terus KG di sini merupakan menu makanan kentang goreng. Kentang goreng dengan harga 5.000. Selanjutnya untuk kode yang kedua yaitu kode RB. Yang mana RB ini merupakan kode makanan roti bakar. Roti bakar dengan harga 10.000. Berikutnya kode PK. Berikutnya yaitu kode PK. Yang mana PK ini merupakan menu makanan pisang keju. Menu makanan pisang keju. Dengan harga 8.000. Untuk selanjutnya di sini kode makanan yang terakhir adalah OM. Yang mana OM ini merupakan menu makanan omelet mie. Dengan harga 10.000. Nah,
Untuk variabel makanan sudah selesai, selanjutnya lanjut ke variabel minuman. Ini sama seperti variabel makanan, cuman di sini bedanya adalah variabel minuman. Kita ketik minuman, variabelnya minuman. Selanjutnya untuk kodenya yang pertama yaitu TH. Kode TH dengan menu minuman, teh hangat, teh hangat, teh hangat dengan harga 2.000. Untuk selanjutnya yaitu SS, kode minuman SS. Yang mana di sini menu minumannya yaitu susu soda. Dengan harga 8.000. Untuk kode selanjutnya yaitu kode JK. Yaitu kode JK. Yang mana JK di sini merupakan menu minuman es jeruk. Es jeruk. Dengan harga 4.000. Oh, di sini mohon maaf, di sini kurang kurawalnya. Di sini juga kurang tanda komennya. Nah, selanjutnya untuk kode minuman yang terakhir yaitu kode SJ. Yang mana kode ini merupakan menu minuman dari susu jahe. Susu jahe dengan harga 5.000. Nah, untuk variabel makanan dan minuman kita sudah selesai. Selanjutnya, kita menampilkan header program dan menu per baris. Nah, berarti kita ini menampilkan garis pembatas untuk header. Jadi di sini kita tanda pagar. Mohon maaf ada kesalahan. Di sini kita tanda pagar tampilan awal untuk tampilan awalnya. Selanjutnya kita membuat garis atas untuk pembatas header. Jadi kita print kurung buka tanda petik, kita buat garis pembatasnya sesuai yang kita inginkan. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita menampilkan nama tempat kasir,
yang mana di sini tempat kasirnya yaitu namanya tempat nongkrong asik. Jadi kita print. Di sini tempat nongkrong asik. Nongkrong asik. Di sini kita rapikan dulu biar lebih rapi. Nah, sudah selesai. Kayaknya ini kurang rapi. Oke, ini sudah rapi. Selanjutnya menampilkan garis bawah agar header lebih rapi dan menarik. Jadi untuk garis headernya saya salin dari garis header pembatas yang di atas ini. Jadi kita Ctrl C di sini. Ctrl C. Terus di sini kita Ctrl V. Nah, sudah selesai. Selanjutnya di sini menampilkan identitas pengguna yang menjalankan program. Saya beri identitas saya sendiri. Jadi ini mengetik identitas saya. Print. Nama. Dengan nama saya sendiri, Iin Rosmala. Iin, saya menggunakan huruf kapital. Iin Rosmala. Selanjutnya, print lagi. Print lagi. Kelas. Kelas. Kelas A. Teknik Informatika. Nah, di sini sudah selesai untuk menampilkan identitas. Selanjutnya, kita membuat baris kosong supaya ada jarak antara identitas dan tabel menu. Selanjutnya, kita membuat baris kosong, kita print. Terus kita membuat baris menu. Cukup begini saja, hanya sebagai pembatas antara identitas dan tabel menu. Nah, selanjutnya kita menampilkan header tabel menu makanan dan minuman secara sejajar. Jadi kita di sini membuat tabel. Kita di sini ketik pagar terlebih dahulu. Jadi ini menampilkan daftar menu. Menampilkan daftar menu. Selanjutnya di sini
Langsung kita ketik print. Ini kita langsung ke pembuatan tabel. Print. Kode. Kita tab biar rapi. Selanjutnya menu makanan. Kita tab lagi. Terus harga. Tab lagi. Selanjutnya garis pemisah. Nah, begini. Selanjutnya tab. Selanjutnya untuk kode menu makanan. Kode menu minuman. Kode tab menu minuman. Tab lagi dengan terus harga. Nah, di sini sudah selesai. Nah, selanjutnya di sini menampilkan garis pembatas antara header dan isi tabel. Jadi di sini biar rapi, kita beri garis pembatas antara judul tabel dengan isi tabelnya. Kita print lagi. Buat garis pembatas terserah sesuai yang kita buat. Nah, sudah selesai. Selanjutnya, kita menampilkan isi dari semua makanan dan minuman sesuai dengan isi variabel makanan dan minuman yang ini. Jadi di sini kita print. Nah, untuk kode menu makanan di sini, kode yang pertama yaitu kode KG. Kode KG. Kode KG dengan menu makanan kentang goreng. Kentang goreng dengan harga 5.000. Kita tab. Pembatas lagi, garis pembatas. Selanjutnya di kode minuman, yaitu TH. Selanjutnya menu minuman teh hangat. Teh hangat dengan harga 2.000. Selanjutnya kita print lagi untuk yang kedua. Untuk kode yang kedua di makanan yaitu RB. RB dengan kode dengan menu makanan roti bakar dengan harga 10.000. Kita tab lagi, beri tanda garis pemisah. Selanjutnya yang kode minuman yang kedua yaitu SS. Terus untuk menu minumannya ini susu soda. Susu soda dengan harga 8.000. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga
Oh, mohon maaf. Kita print lagi. Yaitu kode PK, kode PK kode PK dengan menu makanan pisang keju dengan harga 8.000. Beri tanda pembatas lagi. Selanjutnya untuk kode minuman, yaitu JK. Untuk menu minumannya es jeruk dengan harga 4.000. Selanjutnya, untuk yang terakhir yaitu kita print untuk kode makanan OM dengan menu makanan omelet mie dengan harga 10.000. Beri tanda pembatas lagi. Untuk kode minuman ini SJ. SJ, oh maaf ini ternyata ada yang salah. Nanti saya perbaiki belakangan. SJ, ini susu jahe dengan harga 4.000. Dengan harga 4.000. Udah petik, kurung tutup. Nah, sudah selesai. Selanjutnya di sini kita menampilkan, di sini biar lebih rapi, maka kita beri garis pembatas lagi seperti ini. Kita print dari sini. Ctrl C, Ctrl V. Bentar, ini ada kesalahan. Ctrl C, Ctrl V. Nah, di sini udah benar. Nah, untuk selanjutnya, untuk baris berikutnya yaitu input jumlah transaksi. Agar input jumlah transaksi. Yang mana di sini program meminta pengguna mengetik beberapa transaksi yang akan dilakukan. Jadi kita ketik jumlah sama dengan in kurung buka input
Terus, kurung buka lagi, masukkan jumlah transaksi. Masukkan jumlah transaksi. Tab, titik 2. Di sini sudah selesai. Nah, untuk tanda input di sini dipakai untuk menerima inputan dari keyboard berupa teks, dan in di sini mengubah teks itu menjadi angka atau tipe integer. Selanjutnya kita membuat list kosong bernama transaksi. Selanjutnya kita pengulangan input transaksi. Kita ketik pagar input jumlah transaksi. Input jumlah transaksi. Nah, di sini untuk input kita ketik for i in rank jumlah. Nah, di sini for di sini digunakan untuk mengulang kode di dalamnya sebanyak jumlah transaksi. Dan i di sini merupakan indeks yang otomatis bertambah dari 0 sampai jumlah min 1. Di sini kurang tanda petiknya, tanda titik 2. Selanjutnya, kita menampilkan teks transaksi, yaitu kita ketik print transaksi ke i plus 1 plus 1 Nah, di sini menampilkan teks transaksi ke. Nah, di sini dengan i plus 1 supaya dimulai dari angka 1 bukan dari angka 0. Garing N di sini berarti garis baru. Selanjutnya, kita minta input kode makanan. Jadi kita ketik kode makanan sama dengan input kode makanan titik upper. Kurung buka, kurung tutup. Nah,
Di sini fungsi upper ini digunakan agar semua huruf diubah ke huruf kapital biar cocok dengan kunci kamus. Selanjutnya, input jumlah makanan yang dibeli dan ubah ke integer. Jadi, kita ketik jumlah makanan, integer, terus input, kode, terus input, terus jumlah beli makanan. Jumlah beli makanan. Titik 2. Oh, di sini yang di atas ini ada yang lebih, titik 2-nya. Kita perbaiki terlebih dahulu. Nah, sudah selesai. Nah, di sini merupakan input jumlah makanan yang dibeli dan diubah ke integer. Selanjutnya, input kode minuman juga diubah ke huruf kapital. Sama seperti kode makanan di sini, kita langsung salin. Nanti untuk lebih koefisiennya waktu, kita langsung salin saja. Ctrl C, Ctrl V. Jadi ini diubah minuman, minum. Terus di sini kode minuman. Terus di sini juga minuman. Minuman. Nah, selanjutnya di sini untuk baris selanjutnya yaitu validasi dan simpan transaksi, yaitu mengecek apakah kode makanan yang dimasukkan ada dalam makanan. Jadi di sini kodenya kita memakai if kode makan in makanan. Nah, selanjutnya mengambil nama dan harga dari makanan berdasarkan kodenya. Jadi kita ketik nama 1 sama dengan makanan. Mohon maaf sedikit ada gangguan soalnya tubuh saya lagi COVID. Di sini makanan. Terus kode makan. Terus di sini 0. Terus harga 1 sama dengan makanan, kode makan, kode
makan 1. Nah, di sini mengambil nama dan harga dari makanan berdasarkan kodenya. Jadi, ini nanti hasilnya list nama harga. List nama dan harga. Selanjutnya subtotal. Di sini subtotal di sini merupakan hitung total harga makanan, harga satuan dikali jumlah beli. Subtotal 1. Sama dengan harga 1 dikali jumlah makan. Jumlah makan. Selanjutnya di sini kita menyimpan data transaksi ke dalam list. Jadi kita ketik transaksi titik happen. Happen di sini berfungsi sebagai untuk happen di sini berarti menambahkan item baru ke dalam list. Makanan nama 1, harga 1, terus jumlah makan, terus subtotal 1. Nah, di sini berarti di sini disimpan dalam bentuk list makanan, nama, harga, dan jumlah subtotalnya. Selanjutnya, misalnya kalau kode ini tidak ada di daftar makanan, tampilkan pesan error. Jadi di sini kita menggunakan if else. Di sini ketik else. Selanjutnya kita print kode makanan tidak valid. Nah, jadi jika kode tidak ada di daftar makanan, maka tampilkan pesan error. Jadi, jika di sini tidak ada di kode makanan, jadi di sini nanti akan muncul kode makanan tidak valid jika tidak sesuai. Selanjutnya, untuk kode minuman. Proses ini sama seperti makanan, tapi untuk data minuman. Langsung salin saja di sini. Nanti kita ubah untuk minuman. Ctrl Z, mohon maaf ada kesalahan. Ini Ctrl V. Sini Ctrl V. Nah, di sini kita ubah. Minuman. Terus di sini
ubah nama 2 karena ini merupakan minuman. Di sini minuman. Terus di sini juga minuman. Di sini harga 2. Di sini minuman. Di sini kode minuman. Ini tetap 1. Terus di sini subtotal 2. Harga 2 dikali jumlah minum. Terus di sini minuman. Minuman. Di sini saya ubah huruf kapital M-nya. Nah, sudah selesai. Di sini ubah 2 semua. 2, di sini 2. Ini minum. Ini 2. Selanjutnya, kita jika kode tidak ada di daftar minuman, maka tampilkan kode minuman tidak valid. Sudah selesai. Selanjutnya, menampilkan struk transaksi. Kita ketik pagar, tampilkan struk transaksi. Struk transaksi. Jadi, kita print. Terus kita buat baris baru, garing N. Biar rapi nih. Saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, terus kita ketik struk transaksi. Struk transaksi. Selanjutnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Nah, ini sudah rapi. Selanjutnya, ketik print nomor tab biar rapi, terus jenis, terus menu, terus harga, banyak, dan subtotal.
Nah, sudah selesai. Di sini merupakan judul dan header untuk tabel struk. Selanjutnya, kita inisialisasi nilai total untuk menyimpan total belanja. Jadi kita ketik total sama dengan 0. Nah, untuk selanjutnya di sini kita ketik lagi for i item in enumerate kurung buka transaksi. Nah, enumerate di sini dipakai sebagai mengambil indeks I dan data item dari setiap transaksi. Selanjutnya kita print F I plus 1 terus tanda titik 2 ini 3. Item di sini 0 terus tanda petik 9. Terus di sini item lagi. Terus 1 di sini 1. Tanda titik 2 di sini 17. Kita ketik item lagi. Di sini 2. Terus 6. Selanjutnya ketik item lagi. Item di sini 3. Ini 7. Kita ketik lagi item. Di sini 4. Saya cek dulu, takut ada yang salah. Jadi,
Enggak, ternyata ini sudah benar. Jadi, selanjutnya di sini, nah, fungsi di sini menampilkan data transaksi dengan format tapi menggunakan f-string, yang mana tanda-tanda ini digunakan agar rata kiri dengan lebar kolom tertentu. Nah, selanjutnya kita tambahkan subtotal transaksi ke total keseluruhan. Jadi kita ketik total plus sama dengan item 44. Nah, selanjutnya di sini menghitung PPN dan jumlah bayar. Ini menghitung pajak. Jadi kita di sini ketik pagar hitung PPN. Hitung PPN 10%, 10% dan jumlah bayar. Lalu di sini kita ketik PPN sama dengan in kurung buka total dikali dikali 10%. Tapi ini ditulis 0,0.10. Jadi di sini menghitung pajak 10% dari total. Ini digunakan untuk membulatkan hasil ke bilangan bulat. Selanjutnya jumlah bayar. Jumlah bayar sama dengan total plus PPN. Nah, di sini menghitung total yang harus dibayar setelah ditambah PPN. Untuk baris selanjutnya yaitu input pembayaran dan hitung kembalian. Jadi di sini kita ketik pagar input pembayaran. Mohon maaf. Pembayaran. Nah, di sini kita ketik bayar sama dengan in kurung buka input kurung buka masukkan jumlah pembayaran. Oh, ini ada yang salah. Pembayaran. Selanjutnya kembalian. Kembalian sama dengan bayar dikurangi
dikurangi jumlah bayar. Jumlah bayar. Nah, di sini untuk input yang bayar ini merupakan input uang yang dibayarkan oleh pelanggan. Untuk kembalian di sini, hitung beberapa uang kembalian yang diterima pelanggan. Selanjutnya, untuk baris berikutnya yaitu menampilkan rincian pembayaran. Jadi di sini merupakan input pembayaran. Kita ketik input pembayaran. Nah, jadi di sini kita menampilkan detail pembayaran secara lengkap. Jadi kita klik print di sini, terus garing N, kita beri seperti ini. Kita hitung biar rapi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi kita ketik pembayaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya, ini sudah rapi. Selanjutnya kita print. F total bayar. Biar lebih rapi di sini. Kita tap 2 kali. Di sini jadi RP terus total. Di sini beri F. Nah, selanjutnya enter, kita print. Klik lagi F. PPN 10%. 10%. Kayaknya ini ada yang kurang rapi. Ntar saya benarkan terlebih dahulu. Nah, terus kita ketik RP. Di sini tik PPN. Selanjutnya kita print lagi. F jumlah bayar kita tap RP
RP jumlah bayar. Bayar. Selanjutnya, print lagi. F kembalian tab terus RP di sini kembalian, ketik kembalian. Nah, di sini sudah selesai untuk penutup program dengan ucapan terima kasih. Jadi di sini kita membuat penutup program. Jadi kita salin di sini, tapi di sini kita ubah ke pembayaran ini diubah dengan kata terima kasih. Terima kasih. Oke, untuk codingannya saya sudah selesai. Selanjutnya kita run. Sebentar, di sini bukan input pembayaran, tapi di sini merupakan tampilan. Mohon maaf. Lanjut kita run. Nah, di sini ketika program dijalankan akan langsung muncul tampilan header, yaitu nama, tempat, identitas saya sebagai pembuat, dan tabel daftar menu makanan dan minuman yang sudah disusun berdasarkan kode nama dan harga. Nah, di sini saat muncul daftar menu, tabel ini penting agar pengguna bisa melihat kode makanan dan minuman karena saat input nanti kita akan masukkan kode tersebut. Contohnya kode makanan KG untuk kentang goreng atau kode minuman TH untuk teh hangat. Nah, di sini saat program meminta memasukkan jumlah transaksi, di sini saya akan memasukkan jumlah transaksi yang saya ingin lakukan. Misalnya saya kasih transaksi 1. Jadi artinya akan dilakukan hanya 1 kali input data transaksi. Jadi terserah kalian, jika kalian di sini beri angka 2, maka di sini akan dilakukan 2 kali input data transaksi. Jadi selanjutnya kita ketik enter. Nah, di sini transaksi pertama, transaksi ini kan saya memang ketik 1, jadi hanya 1 inputan. Jadi di sini misal kode makanan ini saya beri KG dengan jumlah beli makanan 2 dan kode minuman ini WH dengan jumlah beli minuman 2. Nah, di sini saat input kode, setelah semua transaksi selesai diinput, maka program akan menampilkan struk transaksi secara otomatis. Di struk ini ada nomor transaksi, jenis item, makanan, minuman, nama menu, harga, banyak, subtotal. Nah, di sini setelah semua subtotal dijumlahkan, maka program menghitung PPN sebesar 10% dari total. Nilai PPN dan jumlah bayar ditampilkan setelahnya. Jadi saat memasukkan jumlah uang pembayaran, di sini
Saya kemudian masukkan jumlah pembayaran, misalnya saya di sini masukkan jumlah pembayarnya itu 20.000. Nah, 20.000. Jadi, kita enter. Nah, jadi di sini total bayar awalnya 14.000. Karena ini dipotong pajak, jadi dipotong pajaknya ini 1.400. Jadi jumlah bayar semuanya ini 15.400 dan uang kembaliannya di sini 4.600. Jadi di akhir program di sini setelah semua proses selesai, program akan menampilkan ucapan terima kasih. Jadi di sini sudah selesai untuk kode Python, flowchart, dan DFD. Jadi, saya mohon maaf jika ada kesalahan saat saya mengucapkan. Sekali lagi, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kode Python, saya sudah selesai dan sudah Nah, untuk kode di sini saya sudah selesai. Baik, demikian penjelasan mengenai tugas ujian akhir semester ini. Saya telah menjelaskan mulai dari flowchart, data flow diagram DFD, hingga menjelaskan kode program Python secara runtut dan detail. Saya berharap penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai cara kerja aplikasi yang saya buat. Apa? Baik, demikian penjelasan mengenai tugas ujian akhir semester ini. Saya telah menjelaskan mulai dari flowchart, data flow diagram atau DFD, hingga penjelasan kode program Python secara runtut dan detail. Saya berharap penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai cara kerja aplikasi yang saya buat. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun dalam isi program, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan terus berusaha untuk belajar dan memperbaiki diri ke depannya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.